Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bapak pengampu dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang kami hormati, Pak Cahyo serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mengenai sejarah kebudayaan Islam dari tahun 1401 Hijriah hingga sekarang akan kami bahas dalam rangkuman-rangkuman yang akan kami sampaikan nantinya. Kemudian untuk anggota kelompok yang pertama ada Endang Karisma, saya sendiri, Ramadhan Hadi, kemudian Muhammad Hafiz Fawas, Muhammad Hanif Robani, Maryam Andalib, dan Lulu Firdausi. Baik, hal yang melatar belakangi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu berita awal dari Tom Pires yang dikutip dari Ensiklopedia Indonesia dalam Arus Sejarah mengatakan bahwa Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, telah berdiri banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Dari kerajaan-kerajaan tersebut ada yang berkembang, maju, bahkan ada yang mengalami keruntuhan. Ada kerajaan Islam yang tumbuh sejak 2 abad sebelum kelahiran Tom Pires, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, letaknya yang membuat strategis dengan pusat pelayaran dan perdagangan internasional membuat kerajaan ini berkembang begitu pesat. Baik, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh saudara saya Muhammad Hafiz Fawas, disilakan. Moderator atas waktunya. Nah, selanjutnya adalah proses masuknya Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka dan tanpa ada paksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Nusantara. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Proses masuknya Islam ke Nusantara ada melalui 6 jalur, diantaranya saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, dan saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Pawas atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Hanif Rabani untuk menyampaikan. Teori masuknya Islam ke Nusantara sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. Pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Ademeyesir pantai menuju Maskat, Raisut, Sirof, Gwadar, Daibul, pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras, Quilon, dan Kalicut, kemudian menyisir pantai Karamendel seperti Saptagram ke Chittagong, pelabuhan terbesar di Bangladesh, Akyab, sekarang wilayah Myanmar, Selat Malaka, Peulak, Aceh Timur, Lamo, pantai barat Aceh, Barus, Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makassar, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya ialah kapur barus menjadi dagangan yang terkenal. Hal ini bersumber dari India kuno bahwa semenjak permulaan abad Masehi sampai abad ke-7 Masehi terdapat pelabuhan yang sering disinggahi oleh pedagang asing antara lain Lamuri atau Aceh, Baurus, dan Palembang. Sedangkan di Pulau Jawa antara lain Sunda Kelapa dan Gresik. Sejak tahun 674 Masehi telah ada kolonial Arab di bagian barat Pulau Sumatera. Ini merupakan berita dari Cina yang menyebutkan bahwa terdapat seorang Arab yang menjadi pemimpin di koloni bangsa Arab di pantai barat Sumatera. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Hanif atas materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Endang Karisma, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Penyebaran Islam di Nusantara sejak abad pertama, kawasan laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur
Asia Tenggara, dan Asia Barat. Selain pemberitaan tersebut, dalam Sintingsu dari masa dinasti yang terdapat laporan yang menceritakan orang Tashi mempunyai niat untuk menyerang kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima. Menurut beberapa ahli, yang dimaksud dengan POSSE adalah Persia dan yang dimaksud dengan Tashi adalah Arab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Endang. Untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Mbak Lulu. Silakan. Ini kok di saya PPT-nya masih penyebaran Islam di Nusantara ya? Oh iya, ini udah. Pembahasan yang ketiga yaitu tokoh utama penyebar Islam di Nusantara. Dalam proses penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari tokoh-tokoh utama. Peranan tokoh-tokoh memberikan daya semangat sehingga Islam dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Salah satunya adalah Wali Songo dengan tokohnya yakni yang pertama Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat, yang ketujuh Sunan Gunung Jati, kemudian ke-8 Sunan Kudus, Maria, dan Kalijaga. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Mbak Lulu atas penyampaian dan pemaparan materinya. Materi selanjutnya kami mohon kesediaan dari Mariam Andalip untuk menyampaikan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sejarah Gerakan Islam. Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang kiprahnya cukup besar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini dilatar belakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Masyarakat Jawa yang sangat kental dengan budaya klinik terusik dengan gerakan purifikasi yang dicanangkan gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pemikiran dan gerakannya banyak diinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, menegaskan bahwa maraknya praktik tahayul, bid'ah, kufarot di tengah masyarakat muslim kala itu adalah salah satu bentuk aktivitas anti-tauhid yang dapat mengotori akidah Islam dan bahkan termasuk tindakan syirik. Ahmad Dahlan sempat dituduh menciptakan agama baru atas gerakan purifikasi ini. Memang acap kali terlibat polemik panas perihal masalah-masalah furu'iyah, masalah niat diucapkan ataukah tidak, kunut, tahlilan, dan sebagainya. Menjadi bahan perdebatan yang tak berkesudahan. Untungnya, polemik ini hanyalah berhenti pada tataran diskursus saja dan tidak berimbas pada aksi anarki. Munculnya kesadaran akan pentingnya semangat ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan semakin tumbuh ketika dihadapkan pada penjajahan dan kolonialisme, khususnya Belanda dan Jepang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya tentang penyebab kenapa Islam bisa terpecah. Perpecahan dalam bahasa Arab adalah al-firat. Sedangkan menurut ulama berarti menyimpang dari sunnah. Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk umat Islam. Islam dianggap sebagai agama yang paling sempurna. Namun pada saat ini banyak terjadi perpecahan umat, bukan karena ilmu agama yang kurang atau sumber pencarian ilmu yang kurang. Selain itu terdapat tiga kondisi yang menyebab mudahnya umat dipecah belah ketika umat berbeda pendapat dalam tata cara beribadah, mazhab ataupun aliran keislaman yang ini merasa paling benar di antara umat yang lain. Bahkan seringkali menyalahkan apa yang orang lain lakukan. Dengan membuat konflik yang keabsahannya masih diragukan. Banyaknya taklid buta dan sebagainya membuat Islam ini terpecah. Pada akhirnya teman-teman semuanya beserta dosen pengampu yang kami hormati, ada beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan pada materi kali ini. Yang pertama,
Ada 6 jalur proses masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan tentu saja politik. Dari masuknya Islam ke Nusantara dari teori Arab, teori Cina, Persia, dan dari Gujarat ataupun India. Yang ketiga ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya pendapat dari Zainal Arifin Abbas, Dr. Hamka, Junaid Parinduri. Kemudian yang keempat, tokoh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Tentu saja kita kenal dengan nama Wali Songo. Kesimpulan yang kelima, sejarah gerakan Islam. Dan yang terakhir adalah kenapa Islam bisa terpecah. Mungkin itu saja dulu dari kami selaku kelompok 6 yang memfasilitatori kegiatan proses belajar mengajar kita pada perjumpaan kali ini. Tentu saja kami sangat mengharapkan kritikan, masukan, dan diskusi kepada teman-teman semua yang menyaksikan via online agar pembelajaran kita ini dapat lebih komprehensif, kita amati dan kita pahami secara bersama. Kami sadar dari kelompok 6 menyajikan materi kali ini jauh dari kata sempurna dan banyak sekali kekurangan. Saya Pramana selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.